Seberapa penting sebagai seorang apa ya entrepreneur gitu untuk masuk ke dalam bisnisnya kayak tadi yang angkat galon Hmm. kayak atau mungkin ke mesinnya gitu. Penting juga sih ya di awal-awal jadi ngerti gitu kan, kayak gimana mesinnya kerja, cara gua refill gimana gitu. Kalau enggak kita kan, oh gua suruh tim gua gini gini gini, orang gua nggak ngerti kan dibohongin dia susah gitu. Iya 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 Yang iya bener. karena gua udah tahu ya gua bisa improve bareng-bareng gitu. Oh yang bener tuh Ah. gimana gitu. Kayak target market dari Jumpstart itu tuh siapa sih? Apakah itu orang kantorannya Hmm. kah? Apakah itu orang yang ada di mall kah? Seperti apa dia seperti? Kalau kita ya kita sih kan ngelihat kita nggak bertujuan mereplace coffee shop gitu. Oke. Kita selalu percaya kita tuh bisa harmonis, tumbuh bareng gitu Ya. ya. Kita ngelihat Kedepannya kira-kira kita bakal bisa melihat apa lagi nih dari Jumpstart? kalau kita lepas lagi baru launching Hmm. sebenarnya minggu lalu, kita tuh punya mesin. Alright, hari ini CEO Talks barengan sama CEO dari Jumpstart. Kita punya Brian Imawan. Halo Kak, what's good? What's good? Halo. Oke, Jumpstart. Ini kalau misalnya kita kemarin itu balik tahun 2020 ya. Aku baru punya kantor, bukan, baru ngantor di sebuah coworking space gitu. Terus kayak baru pertama kali ngelihat ini ada vending machine, kok bisa bikin kopi di sini, terus gulanya bisa dipencet-pencet, bisa diukur gitu kan. Terus kayak ternyata oh ini namanya Jumpstart. Terus kayak sampai sekarang ternyata oh ada di mana-mana gitu kan ya. So Amin. I would say ini adalah sebuah apa ya yang aku tahu adalah sebuah vending machine kopi dengan berbagai menu dan bisa di custom sedikit gitu kan ya. Dan pastinya sesuatu yang sangat unik gitu pada saat itu. Boleh cerita dikit nggak sih tentang Jumpstart dan awalnya itu seperti apa? Boleh dong. Jadi ya kita mulai 2018. Sebelumnya tuh researchnya sebenarnya dari 2016-an. Jadi ceritanya, gua kan lagi kerja di Kuningan. Zaman dulu Oke. tuh belum ada namanya delivery kopi, adanya convenience store. Oke. Nah, terus gua mau datang harus jam 7 pagi biar nggak macet. Kalau mau ngopi jauh mesti jalan 3 gedong. Bener. Nah, kan gua kepanasan. Jadi gua pikir, wah kalau ada mesin kopi di kantor enak nih. Ah, Terus tanya ke bos gua, bos boleh nggak kalau ada mesin kopi, gue bayar sendiri deh gitu. Dia bilang boleh. Jadi oke. sejak saat itu ya mulai. Jadi gua taruh, ternyata banyak yang minat. Ya udahlah, kira gua resign, gua mulai coba kecil-kecilan. I Itu. see. Jadi awalnya karena banyak maunya gua doang mau minum kopi. Kebutuhan aja ya sebenarnya ya Kebutuhan pada aja di saat kantor. itu. Iya, kalau nggak laku ya gue yang minum tiap hari nggak apa-apa. I see. Ini sangat lucu sih karena memang agak susah gitu pada saat itu untuk cari kopi dan pagi-pagi kan biasanya line-nya Iya, panjang, ya kan iya, agak mager. Even delivery pun kayak aduh kayaknya harus gimana gitu. Kayak iya, pengen itu langsung jadi ada jelek gitu kan. iya betul betul. Oke, and so that's how it came about gitu kan. Mm-mm. Tapi visinya Jumpstart sendiri tuh visi dari Jumpstart sendiri itu pada saat di awal kan itu ya Iya personal. betul. Tapi once jadi bisnis itu seperti apa? Mau jadi bisnis ya waktu itu gua masih lihat lah. Jadi gua masih ingat waktu itu lagi di gedung tinggi. Gua lihat, wah kayaknya bisa lah nih kalau tiap gedung ada mesin gua gitu. Oke. Jadi ya ajak teman, partner Iya. satu. Ya udahlah tapi ya mulai masih kecil-kecilan. Oke. Jadi nggak pernah mimpi ya punya ribuan dulu enggak. Ya dulu punya Ah, 20 30 aja kayaknya udah seneng gitu. udah sana. Ya pelan-pelan lah baru nambah. Oh, berarti sekarang udah ada ribuan. Sekarang ada 4.000 mesinnya. Damn, banyak banget. Saya pikir kayak ada ya 200, 300. 4.000 di mana? Jakarta Kita di mana gitu? udah sampai Bali. Jadi Jabodetabek, Mhm. Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, Bali. Wow, that's Gitu. crazy. Tapi kalau misalnya dari Jumpstart sendiri, apa yang membuat ini jadi berbeda dengan kopi-kopi lainnya? Nah, kalau di sini sebenarnya memang dari awal itu mindset kita tuh kita nggak ngeliat nih kayak vending. Jadi kalau dulu di kantor kita malah siapa yang nyebut vending mesti bayar goceng. Karena, Oh gitu ya? iya, karena kita lihatnya tuh kayak sebuah kayak cafe gitu. Kita pengen Oke. dan kita tuh very concern dengan kualitasnya kan. Ya, waktu kita 6 bulan R&D sampai pertama kali, oke, this is acceptable gitu. Ah, Jadi kita pikir ya udah ini kayak cafe, makanya kualitasnya dari segi bahan bakunya tetap iya. kita pilih yang bagus, terus dengan harga yang masih affordable gitu. Ah. Jadi kalau biasa kan kalau vending machine udah taruh aja, lu beli ya udah, nggak beli ya udah gitu. Kita enggak, kita pengen dia gimana biar tiap hari bisa beli. I see. Gitu. Dan memang sangat
kalau untuk pricingnya itu sendiri memang sangat affordable gitu ya. Iya, affordable. Kalau kita ngelihat juga yang aku baca-baca adalah saat kita memesan juga ada teknologi AI juga di situ ya, Iya. yang membantu kita untuk membuat kopi. Nah, dalam konteks ini seperti apa tuh, Kak? Oke, kalau kita ya sebenarnya lebih untuk ngebantu jaga kualitas mesinnya sih. Jadi di sistem kita nanti udah hitung, kapan mesin ini harus di refill gitu. Terus kayak jadi udah diatur, si A harus pergi ke mesin ini sebelum mesinnya habis gitu. Dan juga kita juga ngitung ya, waktu itu kan kita ngitung espresso itu kan harus 20-an detik berapa gitu. Jadi kita atur, kita hitungin, kalau ternyata udah jauh dari itu, nanti bisa ada sistemnya yang manggil, tolong dong dikalibrasikan ulang gitu, jadi lebih optimal, kurang lebih. Jadi ibaratnya membantu pada saat lagi service gitu ya. Betul, dan quality control. Dan quality control QC-nya. Iya, gitu. kapan gitu. Iya. Aku juga ngelihat bahwa Jumpstart ini kan it's coffee at the same time ada teknologinya juga di situ. Mungkin kalau kopi ya pasti dari dulu sampai sekarang ya udah kita minum latte, kita minum americano, kita minum mungkin ada matcha juga di situ. Ya kan. Tapi gimana kalau sisi teknologinya? Karena pasti ada perkembangan tuh 2018 sampai tahun 2024 dari mesin pertama teknologinya seperti apa dan sampai sekarang seperti apa? Kalau yang masih pertama banget ya waktu itu cupnya juga masih manual. Lama-lama cupnya sekarang semua yang mesin kecil juga udah otomatis. Krek gitu ya. Jadi lebih higienis. Terus aku ingat tuh Kak, maaf kalau yang zaman dulu ini kita ngambil satu gitu kan. Iya. Itu sering diumpetin tuh sama anak kantor tuh. Buat minum air lu ya salah satunya ya. Ya suka ngambil banyak soalnya kan. Iya kan. Ini cupnya mana gitu. Kalau sekarang memang langsung keluar dari mesinnya sendiri. Langsung gitu. Terus ya bayar kita coba inovasi kayak sekarang bisa beli dari handphone. Jadi bisa beli kayak 10 cup terus bisa pakai kapanpun, hari ini satu, besok satu di mesin mana gitu. Pas pandemi kita juga buat touchless order. Karena mungkin orang concern kan higienisnya. Jadi kita dulu bisa order dari mesin tanpa nyentuh sama sekali. I see. Itu ya lumayan lah. Makanya kalau di sini it's a good intersection gitu antara tech-nya juga canggih juga gitu kan, punya sebuah mesin gitu. Dan yang aku tahu adalah kayak di kantor-kantor itu bisa request gitu, mau bikin dong di kantor saya gitu kan ya jatuhnya. Iya, jadi kita masuk ke kantor itu very simple, nggak minta apa-apa, kantor juga nggak perlu bikin apa-apa. Benar. Kita tinggal kita yang ngurus semua. Nice. Nah, kalau kita ngelihat itu kan dari luarnya, tapi sekarang kalau boleh nggak sih aku nanya sedikit sedang untuk bisnisnya itu sendiri gitu kan ya. Kayak target market dari Jumpstart itu tuh siapa sih? Apakah itu orang kantorannya kah? Apakah itu orang yang ada di mall kah? Seperti apa dia seperti? Kalau kita sih kan ngelihat kita nggak bertujuan mereplace coffee shop gitu. Kita selalu percaya kita tuh bisa harmonis, tumbuh bareng gitu ya. Kita ngelihat kapan orang minum kopi kan tergantung. Kalau lagi weekend pengen santai sama teman duduk di kafe gitu. Kalau misalnya lagi weekday, lagi hektik butuh yang cepat gitu. Jadi waktu awal kita memang taruh di kantoran gitu. Jadi biar orang bisa cepat aja minum. Tapi ya sekarang zaman dulu kan juga pandemi ya pas kita growing, jadi semua public area juga memang tutup. Ya sekarang kita mulai balik ke rumah sakit, ke universitas kemana. Jadi memang harapan kita dimanapun bisa taruh mesin kita. Dan gak cuma kopi, kita juga punya mesin-mesin tipe lain, jadi kita sesuaikan. I see. Gitu. Ini dan pada saat awalnya dibuat, yang aku dengar adalah itu sangat kecil banget timnya gitu. Katanya cuma ada 3 orang gitu kan pada awalnya. Dan ini mungkin untuk teman-teman yang mau bikin bisnis juga bisa belajar gitu kan. Pembagian pekerjaan antara tim itu seperti apa? Jadi kalau aku kan ya sebagai CEO-nya yang run overall, satu tim partnerku itu yang handle untuk R&D coffee-nya. Jadi secara taste-nya itu dia yang ini. Satu lagi bantu lebih dari segi operation-nya, dari day to day gitu. Jadi I see. Jadi mungkin operations, terus R&D, sama pasti CEO yang ibaratnya semua yang tidak ada di dua itu harus digarap gitu ya. Iya dong. Apakah itu yang paling ideal? Lumayan nih. Jadi karena waktu itu ya kita lihat masing-masing punya kelebihan kekurangan. Betul. Ya gue lihat partner gue kayaknya dia melengkapi apa yang gue belum ada gitu. Bisa saling tukar pikiran. Jadi nggak cuma role-nya sih. Kita lebih ke strength dari masing-masing tim. Kalau kerjaan mah semua ngerjain apa bareng-bareng, urun rembuk.
Dan pada saat dari 3 mungkin growing itu dari 3 akhirnya jamnya kemana tuh? Apakah langsung ke 10, 200 gitu? Oh enggak, Oh enggak ya? dong. Dari 3 masih lama kok, sampai kita 2020-an juga masih puluhan aja kok gitu. Oh, Ngasih gua kok zaman pandemi masih kadang ada mesin yang gua bersihin ya gua yang bersihin gitu. gitu ya? Iya dong, ya gua ngangkat galon Ah, ya ngangkat galon. that's Kalau great. lebaran ya dulu timnya pulang lebaran ya gua yang shift. Jadi gua nyetir si Iya, Arfi iya. isinya galon belakang. Jadi Sedap. kata temen gua, ini si Arfi rasanya Grand Max. Iya. Gila. Seberapa penting sebagai seorang apa ya entrepreneur gitu untuk masuk ke dalam bisnisnya kayak tadi yang ngangkat galon kayak atau mungkin ke mesinnya. Penting juga sih ya di awal-awal, jadi ngerti gitu kan, kayak gimana mesinnya kerja, cara gua refill gimana gitu. Kalau enggak, kan gua suruh tim gua gini gini gini, orang gua nggak ngerti kan, dibohongin ya susah gitu. Iya, Yang iya, dari karena gua udah tahu, ya gua bisa improve bareng-bareng gitu. Yang benar tuh gimana gitu. Kalau aku juga ngelihat pada saat awal mungkin ada challenge-nya gitu kan, semuanya harus dikerjain sendiri. Tapi growing a team juga banyak challenge-nya gitu. Benar, Ya benar. kan? Dan was it hard ngebikin ini menjadi makin banyak gitu orangnya. Bener sih, jadi ya karena kita kan very particular dengan taste-nya ya. Jadi kalau dulu QC yang paling susah mungkin gue delegate gitu ya. Dulu gue mesti keliling gitu satu-satu gue yang cicipin gitu. Tapi ya lama-lama belajar lah. Gitu. Oke. Coba trust orang gitu. Memang sih challenge. Emang agak lama gitu ya jatuhnya Betul. kan. Kalau misalnya kita ngelihat juga setiap mesin tuh kayaknya mahal tuh. Itu kalau boleh tahu mungkin secara permodalan itu seperti apa tuh? Masih affordable lah dibanding buka kafe. Oh gitu. Kalau ini paling satu mesin ya main 40-an, 50-an gitu. Buka kafe kan mungkin bisa miliaran gitu juga ada. Iya. Dan pada saat itu apakah butuh funding juga dan bagaimana sih caranya biar bisa akhirnya ada funding yang mau masuk? Awal-awal masih pakai duit sendiri sih, Masih pakai kan duit sendiri. tabungan ya. Jadi orang tua juga suruh kalau mau buka ya lu coba pakai duit sendiri gitu. Jadi kan beda mentalnya ya waktu itu ya. Terus ya lama-lama growing sampai 90. Pas lah timing kita cocok, digital money kan lagi naik dulu. Ya udah kita riding the wave dan startup ekosistem mulai naik. Ya kita tap into the wave sih waktu itu. Dan akhirnya disitulah mendapatkan funding gitu ya. Benar. Akhirnya bisa grow juga sampai sekarang gitu. Iya. Aku boleh nanya nggak kalau misalnya pakai duit sendiri berarti bisa grow sebesar ini nggak? Mungkin iya, mungkin enggak. Ya waktu itu kan bisa aja ya funding sebenarnya bisa dari bank, bisa dari mana gitu. Mungkin karena ya kita dapat partner ada yang invest lebih cepat aja gitu, Jadi lebih cepat. Dan pas ya kita cari partner yang nggak cuman kasih uangnya tapi dia bisa ada sinerginya lah. Dia bisa bantu yang lain di luar hanya uang. Dan kalau aku boleh tahu juga sekarang kan bisa dibilang banyak orang bilang it's a tech winter. Susah untuk mendapatkan funding gitu kan ya. Berarti kalau sekarang apakah is it better to be bootstrapping atau kayak pakai dana sendiri or is it still okay to actually ask for help? Kalau bootstrapping sih prinsip kita memang selalu harus ya. Harus ya. Even kalaupun kita dapat funding besar pun kita harus gitu. Jadi iya dari dulu kita diajarin ya even duit goceng juga mau seberapa pun harus gitu. Jadi kapanpun harus sih. Tapi ya it's a time yang menurutku harus open to collaboration sih. Jadi collaborate doesn't have to be in form of finance, tapi open for collaboration. I see. Ya collaborating is important. Dan kalau misalnya untuk Jumpstart sendiri, kolaborasi itu sering dilakukan dalam bentuk seperti apa tuh Pak? Sering. Jadi masih ingat dulu pas kita pertama pandemi, waktu itu gue baru hire tim marketing baru di grow. Dia masuk tuh hari pertama pandemi. Jadi dulu kita udah bikin marketing plan, udah ada budgetnya. Bilang, oke guys, scrap everything. Gua nggak punya budget, gimana gue bisa eksis gitu. Tapi ya tim jadi mikir kan, bilang tim gue very happy lah, tim gue sangat kolaboratif, masih semangat banget. Jadi udah kita balik ke sistem barter dulu. Kita bisa kasih apa dari timnya. Kebetulan ya masih mungkin sama-sama semua pandemi ya. Jadi very open for partnership. Kita barter exposure, kita barter pinjemin mesin apa gitu yang kayak gitu sih.
And then after kayak pandemic tuh pada saat itu grow, pada saat juga semuanya pada di rumah gitu kan ya. Dengan ada semua challenge tersebut, sekarang berarti secara bisnis jadi jauh lebih mudah dong ya? Sekarang udah lebih mendingan lah, karena ya udah tadi kan kita dengan partnership itu jadi memang banyak partner yang bantu kita untuk grow bareng. Kalau nggak ada mereka sih juga mungkin susah. Iya benar-benar. Kalau sekarang juga banyak yang menanyakan tentang sustainability. Kalau untuk Jumpstart juga kayak sustainability itu seperti apa sih? Itu penting sih ya, itu juga sebagai komitmen kita ke depannya gitu. Kayak makanya kita punya cup itu juga sekarang kan yang eco-friendly. Jadi udah benar-benar yang combustible. Terus kita juga punya yang produk baru. Kemarin kan mesin untuk di rumah kita pakai kapsul. Kapsulnya juga di recycle kemarin. Jadi baju gitu. Jadi kayaknya boleh lah mulai, mungkin nggak mesti yang bombastis, tapi I think every business perlu mulai kecil-kecilan. Just small steps ya, small incremental steps di aja. situ. Wow. Kalau itu kan sustainability secara lingkungan ya, tapi how about sustainable as a business dan juga kayak membuat sebuah bisnis yang sustainable. Kalau dari Jumpstart sendiri melihatnya seperti apa? Ya itu memang fundamental sih. Jadi dari awal prinsip kita memang harus gimana sustainable gitu. Even growing kita hyper scaling juga tetap gimana yang sustainable. In the long run ya awalnya bisnis model harus make sense dulu. Unit economic, business model make sense. Kalau misalnya nggak make sense ya better we scrap aja the product gitu. Daripada kita maju cuman bakar-bakar gitu kan buat apa gitu. Dan ya itu sih penting banget sih dan harus. Emang harus jadi apa ya, sebuah goal juga gitu ya, sebuah perusahaan untuk bisa sustainable. Dan kedepannya kira-kira kita bakal bisa melihat apa lagi nih dari Jumpstart? Kalau kita pas lagi baru launching sebenarnya minggu lalu kita tuh punya mesin buat di rumah. Ya kan itu kita pikir oke, ini boleh nih mesin gue bisa taruh di kantor, rumah sakit, di mana, di rumah gimana ya gitu kan kita pikir ya. Jadi itu 3 tahun kita godok. Waktu itu lagian pas COVID, jadi pas COVID di rumah tim kita nanya mau ngopi gimana pak gitu. Delivery kopi kayak malas nih. Udah kita pikir bisa nggak kita buat mesin buat di rumah. Ternyata bisa gitu. Kita launching. Ya kelebihannya yang mesin ini pakai kapsul nggak cuma kopi, bisa teh, bisa apa gitu. Itu yang paling baru. Wow, jadi ibaratnya ini it's going into dari kantor sekarang ke rumahnya juga. Iya, jadi dimanapun, kapanpun. Gitu, wah boleh nih. Ibaratnya ini udah menjadi besar, sekarang makin menjalar juga di dalam sini. Amin. Semoga juga bisa semakin besar lagi ke depannya gitu ya. Pastinya banyak teman-teman di luar sana mungkin lagi kuliah, mereka lagi SMA, mereka juga mungkin pengen menjadi seorang entrepreneur, mereka pengen membuat sebuah bisnis gitu. Ada nggak sih pointers untuk mereka yang sekarang mau memulai bisnisnya? Mungkin satu ya memang harus berani coba gitu. Apalagi as young as possible sebelum ada ya mungkin keluarga gitu. Ada komitmen mungkin udah mulai beda gitu pikirannya. Satu itu, sama kedua mungkin bisa cari mentor. Jadi kalau saya ya kebetulan pas dulu kerja gitu dapat mentor yang cocok. Jadi saya partner saya yang sekarang juga sebagai mentor saya gitu. Jadi ada yang, dan mereka memang niat gitu membimbing tanpa pamrih. Ya diajarin gitu ya, saya juga sebagai coba belajar aja, coba serap gitu pelan-pelan. Aku kalau boleh sedikit ngomong tentang mentor gitu kan, mentor yang kita harus cari itu yang seperti apa dan gimana sebenarnya nyari ya, karena pastinya apakah mereka harus yang hebat sekali gitu terus kita DM di Instagram atau bisa juga gitu. Jadi waktu itu dari keluarga dulu, pasti keluarga sendiri bisa jadi, dan mentor nggak mesti cuma satu kan, bisa banyak. Satu dari keluarga, kedua bisa yang kayak tadi. Jadi gue masih ingat ada salah satu mentor gue waktu itu, gue lagi ikut seminar. Dia lagi ngobrol aja sama gue deket gini, terus yaudah gue bilangnya, Pak boleh nggak saya belajar sama bapak gitu. Pas ya dia bilang yaudah boleh, ikut aja semua seminar gratis segala. Terus dia diajarin ya waktu itu juga bisa kayak gitu. Dan gue ingat banget pas abis gue ngomong tank itu udah langsung mau masuk lagi sesi lagi. Ya kalau gue nggak ngomong saat itu mungkin gue back off lagi gitu. Terus ya dari bos gua di kantor gitu. Di kantor dulu ada distributor ya, di situ juga
di mana-mana lah gue cari. Sampai Oke. sekarang juga gue masih ada mentornya. Iya. Jadi jangan malu-malu ya buat nanya gitu. Iya, dan kalau cari yang sincere lah. Kebetulan mungkin saya beruntung juga dapat yang emang tanpa pamrih tadi sih. Gitu. Wow, iya benar-benar. Jadi pastinya di situ ya kita harus cari apa ya, semangatnya sama cari mentornya yang mungkin bisa ya saling sinergi dan akhirnya bisa membuat sesuatu yang mungkin luar biasa. Benar. Amin. Anyway, Pak terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama kita pasnya di CEO Iya. Talks. A Thank lot you of juga things. nih waktunya. Definitely, man. Itu dia Pak Brian Imawan, CEO dari Jumpstart.